Di belahan bumi bagian selatan, terdapat sebuah negara sekaligus benua terkecil di dunia, yang secara geografis negara ini berada di bagian selatan Indonesia, di antara Samudra Hindia bagian barat dan selatan, serta Samudra Pasifik di belahan timurnya. Australia dikenal memiliki keanekaragaman fauna yang unik, serta bersifat endemik. Negara ini juga dikenal dengan sebutan negara kanguru. Namun, tidak semua hewan di benua ini berasal dari alam aslinya. Ada hewan di negara ini terbentuk dari sebuah proses evolusi yang beradaptasi terhadap habitat aslinya. Kerbau liar Australia, yang memiliki nama beken feral water buffalo, hewan berbadan besar ini kini menjadi bagian penting sekaligus masalah serius bagi ekosistem Australia, terutama di Australia bagian utara. Sebenarnya, kerbau liar Australia bukan satwa asli negara kanguru ini, melainkan spesies introduksi yang kemudian berkembang liar dan membentuk sebuah populasi besar yang berkembang pesat di alam Australia. Kerbau liar Australia berasal dari spesies kerbau air Asia yang bertipe kerbau rawa atau swamp buffalo yang memiliki tubuh besar dan sangat kekar. Pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1820 hingga 1840, seorang penjajah Eropa berinisiatif mendatangkan hewan ini dari Asia Tenggara, terutama di wilayah Indonesia dan India, dengan tujuan menjadikan kerbau ini sebagai pekerja di daerah rawa dan sungai, serta mendukung logistik pemukiman awal di Australia Utara. Akan tetapi, yang dilakukan para penjajah Eropa itu di luar kendali. Kondisi geografis Australia Utara yang terpencil, sehingga sangat sulit diakses, serta perubahan teknologi transportasi menyebabkan banyak pemukiman yang ditinggalkan penghuninya, yang menyebabkan kerbau-kerbau ini dilepas atau melarikan diri ke alam liar yang memiliki lingkungan mirip dengan habitat alami kerbau di Asia Tenggara, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan sangat baik tanpa predator alami. Dengan habitat yang sangat cocok, populasi kerbau berkembang pesat dan menjadi kerbau liar di Australia. Berat kerbau liar ini bisa mencapai 600 sampai 1000 kilo, dengan tinggi sekitar 1,6 sampai 1,9 meter, yang memiliki kulit tebal berwarna abu-abu gelap hingga hitam, tanduk besar, lebar, dan melengkung ke belakang, yang dikenal sangat kuat dan dapat menjadi agresif, terutama saat merasa terancam. Sekitar tahun 1960 sampai 1980-an, populasi kerbau liar Australia diperkirakan mencapai 300.000 sampai 350.000 ekor. Pertumbuhan yang sangat pesat ini terjadi akibat habitat lingkungan tanpa adanya predator, ketersediaan air dan vegetasi yang cukup, sehingga menjadi tingkat reproduksi yang tinggi. Hingga akhirnya pemerintah Australia melakukan berbagai program pengendalian, sehingga populasi kerbau liar kini diperkirakan berkisar antara 100.000 sampai 200.000 ekor dengan jumlah yang terus berfluktuasi. Maka dari itu, Australia menganggap kerbau liar ini sebagai spesies invasif yang memberikan dampak ekologis yang besar. Terutama kerusakan pada lahan basah,
Dengan berat tubuh kerbau liar dan kebiasaan bergerak berkelompok, menyebabkan vegetasi rawa rusak parah. Ancaman terhadap flora dan fauna asli habitat satwa endemik terganggu, terutama di kawasan konservasi seperti Taman Nasional Kakadu. Kerbau-kerbau liar ini pernah menjadi wadah penyakit yang serius, seperti brucellosis dan tuberkulosis atau TB. Penyakit ini berbahaya bagi ternak, satwa liar lain, serta manusia. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Australia meluncurkan program besar yang bernama BTEC atau Brucellosis and Tuberculosis Eradication Campaign pada tahun 1980 sampai 1990-an yang berhasil memberantas penyakit sekaligus menurunkan populasi kerbau secara signifikan. Maka dari itu, kerbau liar ini tidak dilindungi sebagai satwa asli Australia. Semua penduduk di sini diperbolehkan menangkap kerbau liar ini untuk dijadikan hewan ternak yang dapat menunjang ekonomi masyarakat. Jadi, tantangan ke depannya adalah mengendalikan populasi tanpa merusak keseimbangan sosial, ekonomi, dan ekologi.